Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Kembali lagi di channel aku bersama aku Eka. Nah, maaf banget ya teman-teman, selama ini udah lama nggak update video, nggak upload karena ada beberapa kesibukan yang memang tidak bisa ya. Tapi kali ini aku mau update informasi terbaru dan ini adalah kabar bahagia. Nah, teman-teman, udah ada informasi resminya nih kapan CPNS tahun 2021 akan dibuka. Nah, ini adalah resmi dari akun Kemenpan RB. Jadi, simak terus video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa like dan klik tanda loncengnya ya untuk notifikasi video terbaru semua ya, supaya teman-teman dapat update atau info terbaru video dari aku gitu ya. Karena apa? Teman-teman akan selalu belajar nih, nanti latihan soal, kemudian tips and trick supaya lolos CPNS. Saya akan berbagi semuanya di channel YouTube saya. Jadi teman-teman harus subscribe yang belum subscribe gitu ya. Kita simak video berikut ini untuk informasi lengkapnya. Ya, oke teman-teman. Jadi ada beberapa poin ya penting yang disampaikan dalam konferensi pers catatan kinerja akhir tahun 2020 yang disampaikan oleh Kemenpan RB, kemudian ya Menteri Pan RB dan Kepala BKN gitu ya. Jadi sudah disampaikan beberapa poin. Kalau durasi videonya itu 1 jaman lebih, tapi ini sudah saya ringkas ya teman-teman, jadi nggak perlu repot dan bingung apa aja sih poin yang terpenting dalam konferensi persnya, termasuk jadwal seleksi pelaksanaan CPNS di tahun 2021. Oke, sebelumnya akan saya sampaikan beberapa poin ya, ringkasannya itu seperti ada juga yang disampaikan adalah penyederhanaan birokrasi, kemudian pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 ya, mungkin laporannya seperti apa, kemudian penerimaan PPPK dengan perjanjian kerja, kemudian gaji, tunjangan dan fasilitas PNS, kemudian anugerah ASN, kemudian langkah untuk persiapan CPNS di tahun 2021 itu seperti apa, dan bagaimana netralitas ASN. Jadi itu semua disampaikan dalam konferensi persnya. Mungkin ada beberapa poin, banyak sekali gitu ya, karena durasi waktu videonya cukup lama gitu ya. Tapi di video kali ini saya akan berbagi tentang persiapan CPNS di tahun 2021 terkait dengan jadwal. Ya, oke teman-teman, jadi dalam rekrutmen CPNS di tahun 2021 ya, jadi BKN dan Kemenpan RB tentunya mereka sudah belajar ya dari penerimaan CPNS di tahun 2019 di kondisi pandemi gitu ya, karena semuanya melalui online gitu ya, begitu tes SKB-nya juga melalui online gitu ya. Seperti apa pelaksanaan, mereka sudah banyak belajar dan mereka sampaikan bahwa dalam pelaksanaan CPNS di tahun 2019 itu tidak ada klaster baru COVID ya, sehingga kemungkinan di tahun 2021 karena mereka sudah punya pengalaman, untuk pelaksanaannya juga akan sama ya, karena masih di kondisi pandemi yaitu. Jadi nanti aku akan share ya tips and triknya lolos CPNS di tahun 2019 seperti apa, supaya bisa menjadi pengalaman teman-teman untuk persiapan CPNS tahun 2021 ya. Kalau tes SKB wawancara melalui Zoom atau melalui online itu seperti apa, saya akan bagikan semua di video saya gitu ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, jadi karena mereka memang sudah memiliki banyak pengalaman, jadi sepertinya tidak banyak kendala nantinya untuk terus melaksanakan pembukaan atau rekrutmen CPNS di tahun 2021. Nah, jadi ketika ketika akhir siaran pers disampaikan, itu kan memang banyak pertanyaan ya teman-teman yang diajukan oleh teman-teman baik media ataupun yang lainnya melalui akun YouTube di BKN gitu ya, sehingga semua itu sudah dirangkum dan dijawab di siaran persnya, termasuk jadwal pelaksanaan CPNS tahun 2021.
Nah, beberapa pertanyaan itu juga sudah saya rangkum dan saya simpan ya dalam catatan kecil saya ini gitu ya, supaya lebih mudah sekali untuk disampaikan ke teman-teman gitu ya. Jadi terkait dengan seleksi CPNS, ini ada nih yang bertanya gitu ya dari Liputan 6 ya, disampaikan oleh BKN. Seleksi CPNS 2021 dibuka setelah Mei. Nah, sistemnya itu seperti apa? Nah, kemudian apakah SKB itu dimungkinkan untuk dilaksanakan? Kemudian kebutuhan formasi dan jumlah yang dibuka itu berapa? Lalu jika mengacu pada CPNS tahun 2019, apa saja pertimbangannya? Nah, dari pertanyaan ini teman-teman itu sudah dijawab, dan ini adalah menjawab semua pertanyaan kita semua ya, dan kabar gembira ini tentunya sudah ditunggu-tunggu kita semua gitu ya. Nah, dijawab oleh Kepala BKN ya, akan dilaksanakan ya. Jadi CPNS itu akan dilaksanakan setelah instansi atau daerah itu perlu menghitung ya, perlu menghitung formasi atau kebutuhan ASN ya, perlu menghitung formasi atau kebutuhan ASN selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun tentunya mereka harus membagi beberapa periode dalam setiap tahunnya. Nah, setelah mereka sudah mengetahui berapa sih kebutuhannya, baru diajukan formasinya, baru melakukan penetapan formasi. Nah, formasinya ini Mei sudah ditetapkan ya teman-teman. Mei, di bulan Mei itu sudah ditetapkan. Kemudian tes atau pelaksanaan CPNS itu paling lambat Juni gitu ya. Jadi diperkirakan Desember itu sudah selesai gitu. Jadi seperti tahun 2019 ya, Desember selesai gitu ya. Jadi Desember ini sudah selesai dan menunggu proses penetapan NIP gitu ya. Nah, lalu ada lagi yang bertanya gitu ya, beberapa ketentuan gitu ya SKB ini apakah harus dilakukan, apakah tetap dilakukan terkait dengan pandemi COVID gitu ya. Jadi ya jawabannya adalah semuanya sudah diperhitungkan gitu ya, dari SKD dan SKB itu akan tetap dilakukan untuk memperbanyak jumlah soal yang diberikan ya, untuk memperbanyak jumlah soal yang diberikan, dan soal SKD dan SKB-nya itu akan dilakukan evaluasi ya, terkait dengan seperti SKB dan SKD di tahun 2019. Tentunya ini akan ada pembaharuan soal gitu ya, soal-soal yang akan diberikan. Nah, di situasi pandemi ini pemerintah akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi teman-teman, pada saat tes SKB CPNS di tahun 2019 di kondisi pandemi ini memang menggunakan atau menetapkan protokol kesehatan, terutama adalah tes rapid ya, atau rapid test. Nah, itu memang harus membawa surat rapid test gitu ya. Jadi ketika pun diketahui ada yang reaktif, itu masih diperbolehkan mengikuti pelaksanaan SKB gitu ya. Namun ada ketentuannya juga ya, ada juga yang tidak diperbolehkan karena mungkin memang melihat kondisi dan situasi tertentu ya, sehingga mereka dijadwalkan ulang untuk tes rapid. Kemudian kalau sudah hasilnya non reaktif, diperbolehkan untuk mengikuti SKB susulan. Nah, jadi teman-teman harus diperhatikan ya nanti ya dalam pelaksanaan SKD maupun SKB ketika di kondisi pandemi ini gitu ya. Jadi penerapan protokol terutama dengan surat kesehatan yaitu rapid test itu harus dimiliki oleh setiap peserta gitu ya. Dan memang pengalaman di tahun 2019 kemarin itu tidak ada klaster baru seperti itu ya, tidak ada klaster baru. Nah, sehingga pemerintah sangat optimis untuk mengadakan atau membuka CPNS di tahun 2021 karena memang kebutuhan formasi kosong dan masih banyak ya, dan memang dibutuhkan gitu ya, memang butuh gitulah. Jadi sehingga pemerintah harus membuka CPNS di tahun 2021, mengingat di tahun 2020 tidak dibuka CPNS ya. Kemarin di siaran persnya juga ada yang bertanya teman-teman ya, lalu seperti apa sih mekanisme
PPPK ya terkait dengan pembukaan 1 juta guru ya. Kok ini apakah berbeda dengan CPNS gitu ya PPPK ini. Nah, jadi untuk guru memang kedepannya itu akan dialihkan ya, rencananya akan dialihkan ke PPPK. Jadi tidak ada lagi seleksi CPNS. Namun ada yang bertanya juga apakah diperbolehkan berpindah dari PPPK menjadi PNS gitu ya. Ya, diperbolehkan, namun kemungkinannya kecil ya, karena memang untuk guru diprioritaskan PPPK gitu ya. Jadi nanti akan saya share di video selanjutnya terkait dengan PPPK. Apa sih perbedaan PPPK dan PNS gitu ya, sehingga banyak teman-teman yang kok nggak bisa ikut PNS gitu ya, harus PPPK gitu ya, seperti ada ya kesedihan tersendiri lah. Cuman apa sih keuntungan di PPPK dan CPNS, nanti akan saya share di video selanjutnya. Ya oke teman-teman, jadi itu tadi informasi pentingnya bahwa formasi CPNS di tahun 2021 itu akan resmi di bulan Mei. Dan Juni paling lambat itu akan dilaksanakan tes CPNS. Jadi teman-teman mulai sekarang harus sudah persiapan ya terkait dengan pemberkasan. Teman-teman bisa lihat video saya terkait dengan pemberkasan CPNS, apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian latihan soal, jangan lupa teman-teman ya, bila perlu dibuatkan jadwal dari mulai sekarang, dari SKD dan SKB-nya gitu ya. Terutama SKD dulu lah persiapannya ya. Kemudian untuk persiapan pemberkasan itu juga penting, karena apa? Untuk awal kita harus lolos administrasi dulu teman-teman. Dan penentuan formasi itu juga penting ya dalam proses kita mempersiapkan CPNS di tahun 2021. Teman-teman bisa lihat video saya juga bagaimana sih menentukan formasi, kemudian bagaimana sih kita harus mempersiapkan pemberkasannya, dan apa sih sebenarnya kisi-kisi soal yang bisa kita pelajari dari seleksi SKD dan SKB di tahun lalu. Karena saya sudah buatkan video juga, teman-teman bisa lihat video yang lainnya terkait dengan rincian materi dari SKD lengkapnya ya. Kalau kita sudah tahu itu, maka kita akan tahu nih belajar apa gitu ya. Saya juga akan share nanti tentang materi-materi soalnya ya. Teman-teman lihat video saya terus ya. Terima kasih banyak. Ini adalah kabar gembira buat kita semua. Teman-teman bisa ikuti grup ya, baik di Telegram ya, WhatsApp sepertinya sudah penuh ya, ataupun follow akun Instagram dan Facebook saya. Oke, silakan yang belum subscribe silakan subscribe, share, like ya, and comment jika ada pertanyaan di link komentar. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua informasi ini, dan saya sarankan untuk belajar mulai hari ini gitu ya, karena sudah jelas waktunya kapan. Jadi teman-teman harus siapkan dan persiapkan dengan sungguh. Saya doakan semoga sukses selalu. Salam sukses buat menjadi ASN di tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.